Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz belajar matematika lebih mudah. Baik adik-adik, kali ini akan saya lanjutkan pembahasan kita, yaitu bab garis dan sudut. Bagian keempat yang akan kita bicarakan adalah hubungan antara sudut, khususnya yaitu sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Baik, sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video akan saya upload berikutnya. Jangan lupa di share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, mari kita mulai. Materi pembelajaran kita kali ini adalah hubungan antara sudut, sudut saling berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Potensi dasarnya pernah kita singgung beberapa kali di pertemuan yang lalu. Tujuan pelajaran kita yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu dua sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Ini contohnya ya. Oke, kita lihat dulu. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Oke, kita lihat. Ini sudut AOC yang sebelah kiri ya, yang merah tandanya, dengan sudut BOC, ini yang tandanya hijau, itu saling berpelurus. Maka dijumlah ini dengan ini jadi 180 derajat, atau sudut X ditambah sudut Y 180 derajat, atau sudut setengah lingkaran ya. Itu namanya sudut saling berpelurus. Oke. Jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut X adalah pelurus dari sudut Y. Sebaliknya, sudut Y adalah pelurus dari sudut X, gitu ya. Baik, berikutnya contoh soalnya supaya lebih jelas. Nilai A pada gambar berikut adalah berapa? Tadi kan ini saling berpelurus ya. Berarti kalau berpelurus jumlahnya adalah berapa tadi? 180 derajat. Jadi tinggal cari sisanya berapa supaya kalau dijumlah 180 derajat. Artinya secara singkat, A nya adalah 180 derajat dikurang 125 ya, jadinya 55 derajat. Dicek saja, 125 tambah 55 kan pas, jadi 180 derajat ya. Jadi sudut lurus atau setengah lingkaran. Oke. Berikutnya contoh nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai P, kemudian besar sudut POR dan besar pelurus sudut POR. Oke, kita lihat dulu ya satu persatu. Yang pertama, ingat kalau ini kan saling berpelurus, kalau dijumlah kan 180 ya, atau setengah lingkaran. Maka kita jumlah saja. Ini 2P dengan 3P ya kan, saling berpelurus, jadi 180 derajat jumlahnya kan. Maka ini jadi 5P. Ini kan 5 kali P, lawan perkalian pembagian ya. Jadi P nya adalah kita bagi saja, 180 dibagi 5 sama dengan 36 derajat. Dapatlah jawaban yang A ya. Berikutnya, besar sudut POR. Mana? POR berarti yang 2P kan. Kalau besar itu lambangnya dalam matematik adalah M ya, atau ukuran atau besar. Maka di sini sudut POR besarnya tadi ya, POR itu kan 2P. Ya udah. Kan 2 kali P artinya. Jadi P-nya dapat 36, berarti 2 kali 36 ya. P-nya 36 adalah 72 derajat besar sudut POR-nya. Jelas ya? Berikutnya yang C. Tadi apa? Besar pelurus sudut POR. Ini pelurus sudut POR di mana? Ini ya, sudut QOR. Kita lihat. Nah, ini yang ditanya. Ini sudut POR, pelurusnya adalah QOR. Oke. Kita lihat. Ya, jadi QOR ya pelurusnya. Ini adalah 3P di sini kan. QOR 3P besarnya.
Tadi P nya kita dapat berapa? 36 ya. Maka 3 kali 36 adalah 108 derajat ya. Sudut QR nya yaitu yang merupakan pelurus dari sudut POR. Oke. Atau dengan cara lain, pelurus POR tadi kan apa? Pelurus POR kan ini sebelahnya ya, QOR. Tadi sudah dapat POR-nya 72 ya di jawaban B. 72. Ya udah berarti nyari ini gampang saja. 180 dikurang 72 sudut lurusnya ya. Oke, seperti itu tadi. Jawabannya 108 derajat, sama ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu materinya dua sudut saling berpenyiku atau berkomplement ya. Ini contohnya. Ini dua sudut saling berpenyiku ya. X dan Y saling berpenyiku. Jadi jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement adalah 90 derajat atau siku-siku ya. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Oke, kita lihat. Sudut AOC ini atau sudut X ditambah sudut BOC, sudut Y, itu kan kalau dijumlah jadi siku-siku ya, atau 90 derajat, atau bisa juga dengan X tambah Y itu hasilnya 90 derajat. Ini namanya dua sudut saling berpenyiku. Kita bisa tambahkan sudut X adalah penyiku dari sudut Y ya, seperti tadi mirip dengan berpelurus ya di awal. Atau sebaliknya, sudut Y adalah penyiku dari sudut X gitu ya. Oke. Nah, contoh soalnya nilai Y pada gambar berikut adalah berapa? Nah, ini kan dua sudut yang saling berpenyiku ya, jumlahnya 90 derajat. Dengan cara yang lebih cepat, Y nya adalah 90 derajat dikurang 55 derajat gitu ya. Ya, oke, hasilnya adalah 35 derajat. Dibuktikan 35 Y-nya ditambah 55 adalah 90 derajat kan ya. Oke, jelas? Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, tentukan nilai A-nya, kemudian besar sudut POR dan besar penyiku sudut POR. Mirip caranya dengan berpelurus tadi, kita jumlah saja. Kan kalau berpenyiku jumlahnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat ya, karena berpenyiku. Nah, ini 4A tambah A. A ini kalau nggak punya angka depannya 1 kan, berarti 4A ditambah 1A adalah 5A. Ini 5A tuh 5 dikali A, lawan perkalian pembagian kan, berarti A nya adalah 90 dibagi 5 adalah 18. Selesai ya yang A. Berikutnya yang B, besar sudut POR atau ukuran sudut POR atau M sudut POR adalah, mana POR kita lihat, POR itu kan 4A ya, yang di sini bukan yang di bawah ya. 4A tadi A nya dapat 18, ya sudah 4 dikali 18 saja. Oke, adalah 72 derajat besar sudut POR nya. Jelas ya. Berikutnya yang C, ditanya besar penyiku sudut POR. Mana sudut POR? POR, tapi penyikunya. Penyiku yang mana? Ya ini yang sebelahnya ya. QOR. Jadi ini adalah penyikunya sudut QOR. Jelas? QOR itu apa? QOR kan A ya. Jadi A nya kan dapat 18 kan ya di jawaban yang A. A nya 18. Maka disamakan saja. Atau cara lain, kalau sudut POR nya tadi kita dapat 72 ya, jawaban yang B, maka sudut penyikunya ini ya udah 90 karena penyiku ya dikurang 72. Jadi jawabannya 18 ya. Baik. Materi yang ketiga, pasangan sudut yang saling bertolak belakang ya. Nah, ini ada sudut. Ini sudut 1 dengan sudut atau sudut E1 dengan sudut E3 adalah saling bertolak belakang. Atau sudut ini E2 dengan E4 ini saling bertolak belakang. Gimana maksudnya? Ini ya. Jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi
titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Ya, jadi ini membelakangi, maka bertolak belakang ya. Ini juga saling membelakangi, bertolak belakang. Besarnya sama pasangannya ini ya. Jadi sudut E1 dengan sudut E3 saling bertolak belakang, berarti besarnya sama ya. E1 dengan E3 besarnya sama. Begitu juga E2 ini dengan E4 saling bertolak belakang, berarti besarnya juga sama ya. Oke. Atau dengan 3 huruf sudut bisa kita sebutkan dengan 3 huruf ya. Sudut AEB mana? AEB ini sudut 1 besar dengan sudut CED. CED sudut E3 sama ini ya. Atau ini diganti dengan ini, boleh. Oke, contoh soalnya nomor 5. Pada gambar berikut, jika besar sudut POQ 45 derajat, POQ ini ya daerahnya, dan besar sudut ROS ya, ROS ini daerah sudutnya 3x, maka nilai x nya berapa dan besar sudut POS berapa. Tadi kita lihat ini kan saling bertolak belakang ya, saling membelakangi. Berarti besarnya gimana? Iya, sama ya. Dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Maka 3x sama dengan 45. Ini kan 3 dikali x, lawan kali kan bagi ya. Maka kita bagi saja. X nya adalah 45 dibagi 3, yaitu 15 derajat. Oke. Dapat ya yang A. Yang B nya besar sudut pos mana? POS, besar sudut POS ini ya. Kenapa berpelurus? Kita lihat sudut pos atau POS ini ya. Nah, ini kan saling berpelurus. Sudut POS ini yang di atas kiri ini berpelurus dengan sudut 45 derajat atau dengan sudut POQ ya. Maka mencari sudut ini tinggal 180 derajat karena berpelurus, dikurang yang ada 45 derajat begitu ya, atau dikurang punyanya POQ yang 45 derajat ya. Jadi 90 dikurang 45 derajat adalah 135 derajat di sini. Dites saja. 45 ditambah ini 135 derajat kan 180 ya. Nah, sudut lurus atau sudut setengah lingkaran karena berpelurus. Jelas? Baik. Untuk lebih bisanya silakan dicoba latihannya. Sudah dicontohkan ya tadi ya. Nomor berikutnya ini juga. Nomor 5. Baik. Untuk latihan ini guru kamu bisa saja menggunakan soal yang berbeda ya untuk latihan. Oke, selamat berlatih, selamat belajar. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like dan loncengnya, serta di-share dalam komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.